Assalamualaikum Bu Ella, apa kabar? Alhamdulillah Bu Nur, baik. Bu Nur sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Bu Nur, apakah Bu Nur Ya, bisa meluangkan waktu sebentar nih? tentu saja Bu Ella. Apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu Nur, saya ada sedikit permasalahan nih yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu mau sedikit berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Ella, memangnya setelah berbincang dengan saya, apa yang Bu Ella harapkan? Jadi saya berharap ke depannya ada solusi nih dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Nur. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Bu Ella. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa ya Bu ya? Permasalahannya itu ada beberapa murid ya yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya ajarkan di kelas nih Bu. Oke, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan siswa tidak memahami pembelajarannya Ibu itu? Begini ya Bu Nur, jadi saya ini sudah bertanya pada anak tersebut ya. Di sana ada beberapa anak yang memang dari rumahnya itu belum sarapan ya. Jadi ketika belajar itu mereka merasa lemas ya, kurang konsentrasi atau kurang fokus saat belajarnya. Nah, terus ada juga nih yang memang daya tangkapnya memang kurang seperti itu Bu Nur. Oke, jadi anak tersebut faktornya itu salah satunya karena belum sarapan dari rumah, mungkin karena kurang nutrisi, jadi anak-anak tidak fokus ya Bu. Ya, Salah satunya itu, kemudian mungkin karena kurang konsentrasi tersebut, jadi anak-anak belum memahami atau sulit memahami pembelajaran yang Ibu berikan gitu ya. ya Nah, betul sekali Bu Nur. sebenarnya seberapa besar nih harapan Ibu Ella terhadap anak-anak tersebut setelah menerima pembelajaran dari Ibu? Harapan saya itu terhadap anak-anak yaitu, setelah saya menjelaskan materi, minimal mereka itu merespon ya, Bu, ya, menjawab pertanyaan yang saya, utarakan atau ajukan ya, tidak hanya melamun gitu atau mereka hanya menggelengkan kepala gitu kalau ditanya seperti itu. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Paling tidak anak itu memberikan respon yang positif setelah Ibu memberikan pertanyaan. Nah, setelah Ibu mengetahui penyebabnya, bagaimana nih kira-kira Ibu mengatasinya nih? Iya. Jadi terpikir nih ya oleh saya itu, anak yang belum sarapan, saya akan mengingatkan anak tersebut untuk sarapan terlebih dahulu ya, di rumahnya, agar mereka itu siap untuk belajar. Nah, dan bagi anak yang, pemahamannya lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih pada anak tersebut mungkin ya, atau memberikan, remedial seperti itu. Baik Bu. Jadi di sini Ibu salah satu alternatifnya itu memberikan bimbingan dan remedial mungkin bagi anak yang belum menguasai ya Bu ya. Dan Ya, mungkin betul Ibu sekali. juga akan memberikan apa nih kepada anak yang sudah memahami nih kira-kiranya. Selain remedial dan bimbingan kan tidak 100% anak itu tidak memahami kan ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kalau kepada anak yang sudah memahami kira-kira Ibu bisa memberikan apa nih? Ya, seperti memberikan sumber bacaan lain ya, Bu Nur, tentang materi yang mereka belum pahami, seperti itu ya. Memberikan latihan berupa soal-soal, seperti itu mungkin ya, Bu Nur. Ya, dengan soal tersebut atau sumber bacaan tersebut mungkin anak-anak bisa lebih memperkaya ya Bu ya pengalamannya ya di sini Iya, ya. betul sekali. Nah, rencana Ibu ini bagus nih. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan bimbingan kepada anak-anak tersebut? Eh, Kayaknya setelah pulang sekolah, kayak setelah selesai pembelajaran mungkin ya, agar tidak mengganggu pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, jadi Ibu akan memberikan meluangkan waktu begitu ya bagi anak-anak yang belum memahami materi pembelajaran Ibu. Wah, Iya, salut betul nih Ibu sekali. hebat nih. Ibu mau meluangkan waktu untuk anak-anak tersebut. Nah, apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah ini? Dan tadi kan menerapkannya ya, kapan nih mulai menerapkan hal ini nih terhadap anak-anak?
eee, seperti yang tadi sudah bilang ya, saya akan menerapkannya sesudah pulang sekolah agar tidak mengganggu pembelajaran. Nah, tentunya saya akan menerapkannya secara kontinu ya, Bu Nur ya, dan konsisten, nah untuk melakukan bimbingan tersebut sampai ada, perubahan gitu ya pada anak tersebut. Mereka jadi lebih memahami lagi tentang materi yang diajarkan, seperti itu. Ya, dan mungkin harapan Ibu ya setelah kita konsisten melakukan bimbingan terhadap anak tersebut punya respon yang lebih positif sekarang terhadap pembelajaran Ibu gitu ya. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih ya Bu ya, karena Ya, tadi bimbingan dari Ibu. Nah, kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu libatkan untuk menjaga komitmen Ibu ini? mungkin, kepala sekolah ya, Bu Nur ya. Ada Ya, kepala sekolah, guru-guru mungkinnya di sekolah, juga, saya akan melibatkan orang tua mungkin seperti itu. oke. Nah, di sini peran kepala sekolah tentu saja ya sangat kita harapkan. Kemudian orang tua juga ya Bu ya, karena Ya anak-anak betul mungkin sekali. tidak cuman beberapa jam gitu ya bersama kita. Tentu Ya, saja kita itu harus berkolaborasi pula dengan orang tua dan juga guru TK sejawat kita. Nah, berarti di sini ada saling kolaborasi. kolaborasi ya Bu ya di sini. Nah, Ya bisa betul Ibu sekali. jelaskan kolaborasi seperti apa nih yang Ibu harapkan? Jadi saya akan menjalin komunikasi nih ya yang baik tentunya dengan orang tua, dan saling menjaga komitmen ini. Jadi agar sama-sama membimbing, anak atau putra-putrinya gitu, selalu memperhatikan, kalau sebelum berangkat ke sekolah, supaya sarapan terlebih dahulu gitu anak-anak biar siap belajarnya, biar tidak lemes dan, fokus belajarnya gitu. Ya, jadi kita berharap ya orang tuanya itu mengingatkan nih kalau anaknya misalkan ya nggak mau makan, diingetin sama orang tuanya. Karena di sini akan sangat berpengaruh ya Bu ya. Anak Ya yang betul sarapan sekali. dulu dengan yang tidak itu mungkin akan berpengaruh nih kelihatan nih ketika mereka menyerap pembelajaran dari ibu. Nah, bagus sekali nih rencana ibu. Jadi kedepannya untuk menjaga supaya siswa lebih fokus dan terus menjalin komunikasi dengan wali, memberikan bimbingan lebih bagi siswa yang membutuhkan atau yang belum memahami nih. Seperti itu kira-kira ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Nur, seperti itu. Saya akan, menjalin komunikasi dengan orang tua, seperti itu. Menjaga supaya siswa, diingatkan oleh orang tuanya untuk sarapan, seperti itu, komunikasi. Baik Bu, rencana yang luar biasa nih Bu ya. Jadi ada kolaborasi antara guru dan juga orang tua ya di sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih dari Ibu, apa manfaat dari perbincangan hari ini nih? Dan bagaimana perasaan Ibu nih setelah ngobrol-ngobrol kita gini? Sedikit lega ya Bu Nur ya. Jadi saya bisa berbagi dengan Bu Nur, saya mendapatkan sedikit pencerahan nih dan solusi dari permasalahan yang dihadapi, mungkin seperti itu. Jadi saya tidak galau lagi seperti itu dalam Baik menghadapi anak-anak. Bu. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi kita dari ngobrol tersebut kita bisa menemukan solusi ya. Sama-sama kita belajar di sini bagaimana memecahkan persoalan Ibu. Saya juga bisa belajar dari Ibu nih kalau misalkan saya menemukan kasus yang sama di kelas saya begitu. Nah, alhamdulillah ya, Bu Ella ya, perbincangan kita hari ini sungguh luar biasa nih. Dan saya hargai itu Bu Ella bisa melaksanakan dengan penuh semangat nih. Terima kasih ya sudah sharing dengan saya, Bu. Begitu juga dengan saya Bu Nur, saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu Nur sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya ya atas permasalahan yang saya hadapi ini. Saya jadi lega Bu Nur. Ya, siap. Saya tunggu nih kabar selanjutnya ya, Bu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya semakin bersemangat, Bu Ella juga semakin bersemangat nih karena spirit dari anak-anak. Biasanya anak-anak kalau aktif ini akan memberi semangat yang luar biasa juga buat gurunya ya, Bu ya. Nah, saya Iya. tunggu nih kabar bagusnya nih. Untuk sesi kali ini mungkin kita bisa akhiri ya, Bu. Terima kasih atas sharingnya tadi ya. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.